Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku hari ini mau sedikit cerita kenapa aku sampai dirawat di rumah sakit. Diagnosa utamanya itu aku ada Asherman syndrome. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, Asherman syndrome nanti aku tulis di bawah. Terus kemudian besok itu tindakannya ada histeroskopi. Nah, step-stepnya nanti aku jelasin juga di next video kali ya. Jadi awalnya itu aku sering bermasalah setiap kali hamil. BTW aku udah 2 kali hamil. Anak pertama usianya sekarang udah 11 tahun, alhamdulillah sehat. Terus yang hamil yang kedua itu aku hamil di 2019, itu bermasalah juga. Nah, dari hamil anak pertama itu dari kehamilan 1 bulan, usia 1 bulan sampai usia 7 bulan kehamilan itu aku sering flat, nggak tahu kecapean, nggak tahu stres. Terus aku ke dokter SPOG, dikasih vitamin dan sebagainya. Sempat waktu itu dikasih tahu kalau misalnya bulan berikutnya itu nggak berkembang, itu harus dikuret. Tapi alhamdulillah bisa berkembang dan bertahan sampai melahirkan. Masalah berikutnya itu ada ketika aku lahiran. Pas lahiran tuh sebenarnya proses lahirannya mudah, tapi ketika lahiran qadarullah plasentanya nempel di rahim. Menurut sependek pengetahuanku itu plasenta akreta karena dia nempel di bagian atas, tapi nggak tahu juga sih karena waktu itu kondisinya aku nggak sempet ngecek yang terlalu detail. Nah, setelah plasenta akreta diusahakan diambil, itu bisa diambil tapi hanya setengah, jadi cuma setengah plasenta yang berhasil diambil, setengahnya kemudian itu berhasil dibersihkan tapi melalui prosedur kuretase. Sependek ingatanku setelah kuret itu nggak ada USG lagi, jadi taunya udah bersih aja. Terus kemudian pulang di rumah belum ada 1 minggu itu panas tinggi, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi, sempat sesak nafas juga. Itu setelah beberapa kali observasi ternyata ada infeksi di kantung rahim. Penyebabnya salah satunya karena proses kuretasenya kurang bersih. Intinya ada beberapa bagian yang tertinggal di dalam, dan ketika ada bagian yang tertinggal di dalam dan itu bukan bagian dari organ kita, itu akhirnya dia jadi semacam semacam penyakit atau penyebab dari infeksi tersebut. Setelah itu aku dirawat kurang lebih 20 hari kalau nggak salah, itu habis melahirkan. Pulang sampai dengan 2019 semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah. Nah, ketika 2019 itu aku sempat telat haidnya. Jadi telatnya itu belum telat yang telat-telat banget, itu enggak. Hari dimana harusnya aku haid, karena haidku alhamdulillah teratur, itu aku belum dapat haid. Ketika aku tes itu sempat garis 2, tapi garisnya masih samar. Jadi kalau teman-teman pernah tes pack itu kalau garis 2, kalau awal kehamilan kan pasti samar ya. Kalau setelah 1 bulan 2 bulan kehamilan tuh pasti lebih pekat warnanya, jadi lebih jelas. Nah, hari itu tuh aku pikirannya mungkin kita coba lagi kali ya minggu depan biar stripnya jadi lebih jelas. Tapi di hari itu juga itu aku dapat haid. Nah, karena aku nggak tahu juga, nggak mudeng waktu itu, nggak aware juga, itu ya udah pikiranku karena sudah haid nggak jadi gitu kan. Terus haidnya agak lama tuh, panjang sampai 15 harian kalau nggak salah. Terus sampai teman-teman tuh sampai
kok nggak pernah sholat, kok headnya lama banget tumben gitu. Terus ada yang ngasih saran, coba periksa deh, kayaknya itu bukan head biasa. Nah itu aku nyempetin periksa yang pertama ke rumah sakit. Jadi ada dokter SPOG di kotaku tuh, aku periksa ke rumah sakit, dicek sama di USG juga, aku jelasin semua keluhannya. Sempat ada kayak semacam tanda-tanda hamil yang kayak hidungnya jadi lebih sensitif, terus payudaranya agak keras gitu, seperti kalau kita hamil muda itu. Dan dokternya juga bilang, oh ini hanya pendarahan abnormal gitu, abnormal bleeding yang nggak ada masalah, karena di rahimnya pun nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya aku cuma dikasih obat kurang lebih 1 minggu. Tapi setelah obatnya itu dikonsumsi terus habis, aku pendarahan lagi. Obatnya apa aku lupa, tapi seingatku itu kayak obat yang untuk memberhentikan pendarahan, kayak semacam obat-obat yang ketika dipakai untuk umroh, kalau nggak salah ingat. Nah setelah itu aku cek ke bidan, aku konsultasi ke bidan, gimana ya Bu ya, kok ini jadi apa, pendarahan lagi gitu kan. Oke, kita coba cek ke SPOG lain aja gitu. Aku ikutin saran dari bidanku dari awal hamil, itu kita ke SPOG yang sudah tingkatannya lebih 1 tingkat di atas SPOG yang tadi, jadi lebih senior kalau di kotaku. Nah dari situ di USG juga itu sama, jadi ini cuma abnormal bleeding gitu kan, cuma pendarahan yang nggak normal, di rahim pun kosong, nggak ada apa-apa. Akhirnya di situ aku disarankan untuk prosedur kuretase lagi, jadi 2 kali kuretase. Yang pertama waktu melahirkan anak pertama, yang kedua waktu itu kuretase. Aku ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta. Setelah selesai dikuret, selang 2 hari kalau nggak salah, itu pendarahan lagi. Jadi pendarahannya lebih banyak dan lebih sakit dari pendarahan yang pertama sebelum kuret. Nah itu kalau nggak salah tuh pemilu 2019, jadi aku patokannya besok itu pemilu, malamnya itu udah nggak karuan banget tuh rasanya. Akhirnya aku konsul lagi ke bidan, karena waktu itu aku mau balik ke SPOG ku yang kuret tadi, ternyata udah tutup layanannya, nomor antriannya udah habis dan lain-lain. Dan waktu itu aku nggak bisa bilang kalau itu keadaan gawat darurat, karena memang nggak tahu apa-apa. Terus konsul sama bidanku itu, terus akhirnya dicarikan SPOG yang waktu itu masih bisa ngecek. Ketemulah sama SPOG yang ketiga ini. SPOG yang ketiga ini beliau perempuan. Terus aku datang ke tempat prakteknya karena memang rujukan, jadi dapat nomor antriannya paling akhir waktu itu. Setelah aku cerita dari awal sampai akhirnya habis dikuret tuh, beliau langsung memberikan test pack. Jadi test pack dulu, nanti kalau ada stripnya berarti itu hamil di luar kandungan, atau kalau bahasa kedokterannya KET, kehamilan ektopik terganggu gitu. Nah masuk ke kamar mandi, aku test pack, dan bener di situ ternyata dari strip yang awalnya samar 2 garis tapi samar, jeda waktu 2 mingguan itu langsung stripnya jelas pekat 2 garis. Nah pas masuk ke ruang konsultasi, langsung dokternya juga langsung bilang kalau ini kehamilan ektopik terganggu kemungkinan, jadi hamilnya di luar kandungan. Kemudian habis itu di USG, dan ternyata benar ada massa di luar rahim. Nah waktu itu masanya di mana kan belum tahu karena belum dicek. Waktu itu aku cuma bilang boleh minta pereda nyeri nggak sama paraset, karena itu udah nyerinya udah hebat banget, panasnya udah tinggi. Tapi beliau bilang nggak boleh karena
rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita itu bisa jadi alarm, jadi pertanda kalau badan kita itu dalam bahaya. Ketika rasa sakitnya itu ditekan dengan obat, jadi kayak badan kita tuh kemanipulasi seolah-olah nggak apa-apa, padahal di dalam itu kita kenapa-napa. Jadi beliau cuma menyarankan kalau sampai besok atau nanti malam itu udah nggak kuat, harus langsung ke IGD. Nah, tapi di situ aku nekat karena malam itu malam pemilu, besok itu cuti bersama, nggak ada apotek buka dan kayaknya poli juga semuanya tutup. Akhirnya aku nekat waktu itu ke apotek beli paraset sama pereda nyeri. Nah, sambil rumah aku minum. Paginya itu sambil beberes aku udah siap-siap mau ke rumah sakit. Pokoknya gimana caranya harus ke IGD karena waktu itu memang udah sakit banget dan pendarahannya keluar lagi lebih banyak dari sebelumnya. Setelah sampai di rumah sakit itu aku bawa hasil USG-nya sambil bilang sama dokter jaga waktu itu. Dan kalau teman-teman mau tahu, dokter jaga diagnosisnya beda lagi. Kayaknya usus buntu karena sakitnya itu ada di sebelah kanan bawah. Jadi waktu itu aku udah bawa hasil USG-nya. Terus nggak lama telepon sama dokter yang kuret kemarin. Jadi kayak notice kalau aku pasiennya yang kemarin masuk lagi gitu. Sedangkan hasil kuret yang kemarin pun belum sempat diambil. Karena memang jeda waktunya itu nggak ada 1 minggu. Harusnya 1 minggu itu aku kontrol, belum ada 1 minggu aku udah masuk RS lagi. Terus dokternya tanya, udah diambil belum hasil kuret yang kemarin? Belum sempet dok. Sekarang diambil aja ke lab, terus nanti sambil tes urin katanya gitu. Ambil hasil lab itu nggak ada sama sekali indikasi kalau aku hamil. Terus yang kedua akhirnya kita tes urin barulah di situ HbSAg-nya tinggi. HbSAg atau apa ya, pokoknya yang menandakan bahwa itu hamil tuh tinggi kadarnya di situ. Nah besoknya baru ketemu sama dokter yang kuret tadi, dokter yang kedua berarti. Ketemu dokter yang kedua. Kenapa aku nggak ke dokter yang ketiga, dokter yang terakhir kemarin yang bisa mendiagnosa kalau aku hamil di luar kandungan, karena rumah sakitnya beda. Jadi aku kayak ya udah balik lagi aja ke dokter yang kedua biar nyambung gitu. Terus besoknya ketika visit itu dicek, kemudian barulah ketahuan kalau itu ada hamil di luar kandungan dan itu hamilnya di saluran tuba sebelah kanan. Nah, habis itu dicek, langsung dijadwalkan untuk operasi. Dan operasinya itu mirip dengan operasi sesar kalau melahirkan. Cuma bedanya nggak ada bayinya aja. Jadi hamilnya itu ada di saluran tuba, dan teman-teman bisa searching ada hamil di luar kandungan di saluran tuba tuh. Nah penyebabnya apa sampai sekarang aku juga belum tahu kenapa bisa hamil di luar kandungan. Selesai di situ masalahnya, operasi selesai, semua berjalan seperti biasa sampai suatu ketika aku memutuskan untuk HSG di salah satu rumah sakit swasta di Jogja. Kenapa di Jogja? Karena ada satu rumah sakit yang memang untuk urusan SPOG dan kebidanan itu semuanya ditangani oleh perempuan. Terus HSG kesana itu hasilnya, karena waktu itu aku mikirnya oh tubaku yang kanan sudah dipotong, sudah nggak bisa digunakan, jadi aku masih ada harapan di tuba kiri. Cuman waktu itu dokter SPOG yang ketiga itu kemarin bilang, jadi kalau hamil di luar kandungan itu ada kemungkinan nanti terulang lagi. Nah karena aku nggak pengen terulang lagi, aku antisipasi untuk ngeceknya salurannya ini masih bagus enggak atau masih berfungsi enggak gitu. Nah ngeceknya dengan HSG tadi.
setelah di ASG ternyata 2 kali HSG itu nggak ada hasilnya, jadi kayak cairannya keluar lagi gitu. Nah, dari dokter yang di Jogja itu aku didiagnosa kena bakteri Chlamydia. Jadi bakteri itu nanti akan menyebabkan kayak peradangan, terus akhirnya menyumbat saluran tuba kayak gitu. Selesai dari situ aku kayak yang oh ya udahlah selesai gitu. Jadi memang belum jalannya aja, belum ketemu, belum jodohnya aja, belum rezekinya untuk hamil lagi. Nah, mulai tahun 2023 akhir kemarin aku memutuskan untuk periksa lagi. Cuman akhirnya pindah rumah sakit. Jadi kalau orang-orang nyari second opinion, mungkin aku udah nyari yang opini ketiga, keempat, dan kelima gitu. Awalnya aku mau lompat, jadi semacam kayak yaudah ya kita ke rumah sakit dengan tipe B yang ada di kotaku. Jadi dari situ aku cerita historis hamilnya, dan ternyata dokternya juga menyarankan ke rumah sakit tipe A yang di Jawa Tengah. Akhirnya mau nggak mau periksalah aku ke rumah sakit tipe A yang di Jawa Tengah, ketemu sama dokter SPOG yang di sub fertilitas. Jadi dari historis hamilku, akhirnya karena waktu itu aku nggak bawa hasil HSG yang di Jogja dan sudah 5 tahun juga, akhirnya disarankan untuk HSG ulang. Nah, HSG ulang itu dijadwalkan seminggu setelahnya. Ternyata hasilnya nggak jauh beda dengan HSG yang di Jogja. HSG yang di Jogja hasilnya sama. Jadi tuba kanan memang sudah nggak berfungsi karena sudah dipotong waktu KIT kemarin. Tuba kirinya itu benar-benar nggak ada salurannya sama sekali. Dari situ aku menebak-nebak di rumah, apakah bentuk rahimnya abnormal ataukah memang saluran tubanya hanya cuma satu. Sampai akhirnya ketemu konsultasi lagi, jadwal konsultasi sama dokterku, akhirnya dicek lagi dengan USG transvaginal, itu salurannya ada karena ada kantong telurnya, ada sel telurnya yang sebelah kiri, tapi entah kenapa itu tersumbat, nggak ada salurannya sama sekali. Nah, akhirnya diputuskan untuk histeroskopi. Jadi prosedurnya seperti apa, hasilnya seperti apa, sampai sekarang pun aku belum tahu. Mungkin lain waktu aku cerita lagi. Terus jadi ini bukan program hamil ya teman-teman, masih baru ngecek. Awalnya memang mau program hamil, tapi ternyata kalau program hamil itu kan memang semuanya harus dibiayai sendiri. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan kemarin itu jadi kayak Asherman syndrome itu jadi semacam penyakit yang walaupun kita kelihatannya sehat, itu jadi masalah. Nah, masalahnya di mana itu, kalau di aku mungkin di tiap orang beda-beda. Kalau di aku itu efeknya itu jadi ke headnya, siklus headnya teratur, hanya saja darah yang keluar itu jadi agak kecoklatan karena nggak tahu kenapa, mungkin tertahan di dalam gitu, baru keluar setelah beberapa hari gitu. Tapi menurut dokterku itu baru grade sedang karena masih head. Kalau untuk grade yang lebih parah itu bisa jadi sampai nggak head gitu. Makanya besok itu harus ada tindakan histeroskopi. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kalau kemarin aku searching itu histeroskopi kayak semacam ada kamera yang dimasukkan ke dalam perut untuk mengecek kondisi rahim kita seperti apa. Ketika nanti memang ada yang harus dibersihkan, itu nanti sekalian dilakukan tindakan di situ. Gitu ya teman-teman. Semoga lain waktu aku bisa cerita hasilnya, terus prosedurnya seperti apa, bisa pakai BPJS apa enggak,
Mudah-mudahan nanti bisa terjawab di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.